wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 25 Banyuasin 1, Ibu Ayu Irianti SPD SD, kepada rekan-rekan guru sekalian, guru SDN 25 Banyuasin 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul di ruangan pertemuan ini dalam rangka untuk berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini saya bukan sebagai guru, tapi kita akan berbagi sebagai teman sejawat. Mohon kiranya Bapak Ibu guru ikut berpartisipasi dalam presentasi saya ini. Sudah tahu ya Bapak Ibu, mungkin saya kenalkan sedikit. Nama saya Desi Nuriani SPD SD, berasal dari SDN 25 Banyuasin 1. Saya sebagai CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin. Nanti kita mungkin akan durasi cukup 1 jam lebih. Kita kesepakatan dulu ya, kesepakatan kegiatan. Mohon dukungannya Bapak Ibu. Yang pertama, menyimak dengan sepenuh hati. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai pendapat. Yang ketiga, aktif berpartisipasi. Yang keempat, angkat tangan ketika ingin bertanya dan mengikuti kegiatan sampai selesai. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Terima kasih. Kita lanjutkan. Video ini, mari kita simak dulu video berikut. Kerukunan dan kekompakan. Silakan disimak ya. Video tentang apa coba Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bagaimana pendapat Ibu tentang apa video tadi? Tentang hewan-hewan ya? Hewan-hewan yang hidup secara berkoloni atau bersama-sama. Ada hewan apa saja tadi Bapak Ibu? Ada penguin, ada semut. Apa kira-kira makna yang diajarkan dari video tadi? Menyampaikan Semut itu bersatu. Menurut saya dengan bersatu kita dapat menyelesaikan suatu masalah. Ya, bagus. Ada yang lain? Apakah yang lainnya sependapat? Video tadi menggambarkan
sepertinya, tapi dengan adanya kerjasama dan kekompakan bersama-sama mereka yang makannya tadi, iya yang makan itu tadi namanya hewan terenggiling. Iya terenggiling memang disebut halus ya. Terima kasih Pak ya, mengalahkan terenggiling dengan adanya strategi seperti ini kata komandonya tadi, mengikuti semuanya. Akhirnya terenggiling tadi kalah dengan pasukan semut. Itu perlu kita pelajari. Mungkin kita selama ini kita berkumpul saja, tapi kita tidak tahu kalau selama ini kekompakan kita lah yang membangun sekolah ini menjadi sekolah yang besar. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan apa yang sudah pernah saya dapatkan dari pemahaman konsep budaya positif, khususnya di sekolah. Ada 7 konsep inti dari budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang diciptakan dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lahirkan dan yang kita bangun di sekolah ini untuk dibiasakan kepada anak didik kita. Ternyata ada banyak bagiannya. Budaya positif itu antara lain, yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Dari ketujuh ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita semua bahas satu persatu. Semangat Bapak Ibu, mohon kesediaannya, kita akan mengikutinya dan mengikuti semua kegiatan ini dengan baik ya. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ataupun Diana Dosen mengartikan disiplin itu adalah sebuah belajar, proses belajar. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, di mana seorang belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Namun dalam kecenderungan umum menurut kita, disiplin itu adalah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena bentuk disiplin itu biasanya berupa peraturan-peraturan yang harus kita taati atau kita ikuti. Hal itulah yang membuat kecenderungan umum tadi, disiplin merupakan ketidaknyamanan. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Apakah sependapat dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin adalah proses belajar, proses bentuk kontrol diri, di mana seorang belajar untuk mengontrol dirinya. Nah, sekarang saya ada permainan ini. Mari kita bermain. Cobalah buka. Bagaimana ya permainannya? Anda adalah A. Nah, saya di sini perlu 2 teman saya, Bapak Ibu yang bersedia menjadi sukarelawan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda.
sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang ada rekannya ini. Tugas rekan B atau rekan Anda. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah tergambar? Boleh saya minta kesediaannya siapa yang mau jadi si A? Maaf yang gelitik juga Ya, coba siapa yang mau jadi si A? Volunteer. Siapa ya? Boleh Ibu Dwi minta tolong jadi B. Iya, Ibu Dwi jadi B. Sekarang bagaimana cara Ibu Dwi membujuk, merayu Ibu? Iya. Untuk iya, Ibu Dwi jadi B. Sekarang bagaimana cara Ibu Dwi membujuk, merayu Ibu? Iya. Untuk membuka kepala tangannya. Ayo silakan. Mulai ya. Ngomong, selalu ngomong. Ibu Siti, bisa kamu buka tangan Anda? Saya tidak mau. Iya. Kalau kamu bisa membuka tangan kamu, saya akan memberikan imbalan. Berapa banyak? Wah, seberapa kamu minta? Bisa minta hati kamu? Tidak. Kamu mesti tidak mau. Tidak mau. Bujuk lagi, bujuk. Ayo. Tolonglah Bu, nanti tidak hanya dengan uang saya kasih Ibu. Ibu mau minta apa nanti saya kasih. Cuman saya ingin membuka tangan Ibu supaya Ibu membuka tangan Ibu, nanti saya kasih imbalan untuk Ibu. Apabila saya buka tangan saya, apakah bermanfaat untuk kamu? Sangat bermanfaat. Kalau memang bermanfaat akan saya buka, tapi kalau tidak bermanfaat tidak akan saya buka. Pasti bermanfaat Bu. Tadi jadi saya minta tolong dibuka tangan Ibu, nanti saya kasih sesuatu buat Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bu Siti, Ibu Dwi. Bagus sekali ya. Saya saja sampai gemetar mendengar Ibu Siti yang kuat pendiriannya. Tidak mau membuka kepala tangan Anda. Coba buka. Benar bahwa sesungguhnya yang memegang kontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya tentunya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka dan menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Bu Siti tadi, wow, amazing sekali ya. Bu Siti katanya seberapa penting kamu dengan kepala tangan ini, maka akan saya buka. Kalau memang bermanfaat untuk orang lain, berarti saya ikhlas membuka kepala tangan ini, walaupun sangat berharga ya. Lanjutnya, posisi kontrol ada pada diri kita sendiri. Jadi keputusan yang diambil itu lebih menggambarkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, dan keputusan untuk menutup atau membuka itu sama-sama memiliki hal positif. Benar ya Bapak Ibu? Ya, inilah berarti kita harus memikirkan sesuatu itu dalam mengambil keputusan. Kita lihat nilai-nilai kebajikannya. Walaupun kita diintimidasi oleh orang lain, kita dihardik, kita dicemooh, karena yang kita tuju tadi baik, karena kita tadi yakin bahwa yang mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri, bahwa kita wajib untuk menutupnya dan mengepalnya sekuat tenaga. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan.
siapa yang nyerah duluan? Yang A ini. Mengapa alasan A membuka kepala tangan tadi? Kenapa Ibu Siti bisa jelaskan? Akhirnya kenapa Ibu Siti membuka kepala tangan? Itulah sudah saya jelaskan, apabila kepala tangan saya ini bermanfaat, apabila dibuka orang membutuhkan, maka saya akan berikan. Tapi kalau seandainya tidak perlu, dia hanya cuma sekadar ingin tahu apa yang saya simpan, maka tidak akan saya buka. Terima kasih Bu. Terus yang nomor 2 nih, apakah Anda akan menutup kepala tangan Anda? Alasannya tadi sudah dijawab oleh Bu Siti ya. Saya bisa membuka dan menutup kepala tangan saya tergantung dia seberapa pentingnya dia dengan kepala tangan saya ini. Nah, saya tidak akan membukanya kalau itu cuma sekedar pengen tahu isinya apa. Ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang melakukan kontrol diri kita untuk membuka dan menutup kepala tangan? Ya Bu Dwi, siapa Bu Dwi sebenarnya? Ya Bu Dwi, bisa jawab. Siapa yang memegang kontrol? Sebenarnya yang memegang ini adalah diri kita sendiri, ya. Karena kalau misalnya kita mempunyai prinsip, pasti kita akan melakukannya itu. Akan memegang teguh Iya, prinsip benar. ya? Iya benar Bu. Oh ya, bagus. Ya, terima kasih Bu Dwi, Bu Siti. Nah, tadi disiplin positif. Kaitan disiplin positif itu dengan budaya positif. Berarti kita sudah dapatkan bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita mau atau tidak itu tergantung diri kita sendiri. Seperti kata Ibu Siti tadi, seberapa penting kamu dengan kepala tangan saya ini? Kalau memang bermanfaat untuk kamu, saya ikhlas membukanya. Berarti dia sudah memikirkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, Bu Siti ya, betul sekali. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia dengan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia yang saat ini sedang gencar dikumandangkan oleh Menteri Pendidikan kita Bapak Nadiem Makarim, yaitu tentang kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Bu berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan tadi diiringi oleh kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Mengapa seseorang itu mempertahankan sesuatu? Karena kita di dunia ini memiliki kebutuhan yang mendasar yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena kebutuhan itu wajib terpenuhi, baru kita akan merasa puas dan kita akan ikhlas melaksanakan sesuatu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi Bu, Bapak Ibu, sebenarnya kita nih di dunia ini pasti memiliki kebutuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kita punya tujuan. Saya juga mengikut tes segala macam itu pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk berbagi ilmu, terutama untuk di Kecamatan Banyuasin 1 ini, dan tidak menutup kemungkinan apabila ada kesempatan untuk menambah jenjang karir yang lebih baik, itu juga menjadi tujuan. Nah, segala usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu sesungguhnya ada 5.
Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan seperti makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah penguasaan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Ini semua ternyata ada dalam diri kita yang mungkin tidak pernah kita rasakan, yang tidak pernah kita sadari, tapi ternyata ini yang ada dalam diri kita. Kenapa kita bertahan dalam sesuatu hal yang mungkin kita tidak sukai? Itu karena 5 kebutuhan dasar ini. Nah ini ya, apa itu kebutuhan dasar bertahan hidup? Kebutuhan akan bahan pokok, sandang, pangan, papan, kesehatan, itu adalah kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, yaitu berupa rasa diterima, diperdulikan, dicintai, disayangi, berbagi, dan kerjasama. Yang ketiga tentang penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berkuasa, dan diakui. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu keinginan untuk mandiri, memiliki pilihan, berkreasi, mencoba hal-hal baru. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan, yaitu bermain, humor, menonton, tertawa, dan bersenang gurau. Ternyata itu semua adalah kebutuhan dasar manusia.
Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata itu motivasi dari luar, ekstrinsik. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri kita, yaitu namanya motivasi intrinsik yang bertujuan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata motivasi intrinsik ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Betul tak? Iya. Terutama kalau misalnya kita merasa lagi tidak termotivasi mau ikutin Rasul, tidak ada gairah, ada juga imbalannya. Karena kita memikirkan motivasi ekstrinsik tadi. Apa untungnya untuk saya? Apa kebaikan yang untuk saya? Ternyata itu adalah motivasi ekstrinsik yang kita bangun, bukan motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Nah, dalam materi ini bukan cuma untuk dibagi share saja, juga untuk berbagi bagi kawan-kawan yang belum termotivasi untuk bisa membangkitkan motivasi intrinsiknya tadi. Karena kita menghargai diri kita sendiri, kita menghargai waktu yang ada dalam diri kita. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Saat inilah kita ada kesempatan, saat itulah juga kita akan mengikuti ataupun kita akan ikut turut serta. Selanjutnya, ini ada contoh kegiatan-kegiatan hukuman atau konsekuensi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 contoh kegiatan kita di sekolah yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Boleh Bapak Ibu nanti tulis di kertas atau langsung saja kita jawab sama-sama ya. Nah, yang pertama, termasuk tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Boleh? Pendapat boleh? Yang lain juga? Ya. Yang kedua, setuju tadi ya konsekuensi ya? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Iya, seharian ini ya, tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan
Hukuman: lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya. Yang pertama tadi konsekuensi ya. Yang kedua hukuman, konsekuensi, hukuman. Hukuman. Lari keliling lapangan basket juga terus hukuman. Ya, hukuman, konsekuensi, hukuman. Nah, dan ternyata yang terakhir itu konsekuensi. Apa jadi bedanya konsekuensi sama hukuman? Ada yang tahu Bapak Ibu? Coba Ibu Siti. Iya. Silakan. Kalau menurut saya konsekuensi itu kita menyadari kesalahan kita dan berusaha memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Sedangkan kalau hukuman itu sesuatu diberikan karena kesalahan kita tapi dituntut dari orang lain, terpaksa. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti, betul sekali ya. Aplaus untuk Bu Siti. Ya betul sekali Bu. Kalau kita hukuman itu biasanya terjadi secara mendadak, tiba-tiba, tidak ada perencanaan kita. Tapi kalau konsekuensi, kita sudah tahu kalau kita terlambat, kita wajib untuk mendapatkan konsekuensinya. Misalnya tadi lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia sudah tahu konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau dia terlambat, dia cepat menyadari saya terlambat, jadi saya harus menjalankan konsekuensi. Sudah baik belum? Ini sudah sering belum kita lakukan di sekolah? Sering ya. Apalagi kalau murid terlambat ataupun murid datang pada saat upacara tidak tepat, memakai atribut yang tidak lengkap, kita akan jatuhkan dia. Nah, ternyata setelah mempelajari materi ini, saya juga baru merefleksi diri saya. Ternyata selama ini saya banyak memberikan hukuman kepada siswa, membuat siswa merasa bersalah. Ternyata itu adalah identitas gagal. Pemberian cap kepada siswa itu identitas gagal. Kita menghukum berarti kita menyakitkan, kita memberikan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia keliling lapangan, dia dilihat kawannya se-SD itu malu kan, pasti menyakitkan gitu kan. Nah, tidak nyaman untuk si anak tadi. Dan itu jangka waktunya terpanjang. Dia korban mendapatkan keadilan, tapi tadi murid anak akan merasa tersakiti. Sedangkan kalau konsekuensi, disiplin yang merupakan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Memang anak tidak nyaman, tetapi jangka waktunya lebih pendek karena ia menyadari bahwa kalau dia melanggar ini, dia harus melakukan ini karena sudah disepakati dari awal. Korban bisa diabaikan, anak dibuat tidak nyaman, sama seperti hukuman tadi. Anak menjadi tidak nyaman. Kekuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan harus ada monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Karena bisa jadi karena dia sudah tahu hukumannya itu, sudahlah paling keliling lapangan. Nah, jadi kita harus mengawasinya, apakah ini memang sudah suatu kebiasaan ataukah itu karena sesuatu hal yang tidak diinginkan. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu, ini kalimatnya kalau hukuman ya. Peraturannya adalah kamu harus push up 100 kali. Kalau dia berupa konsekuensi, mampukah kamu melakukannya?
kamu sudah terlambat. Mampukah kamu melakukannya untuk keliling 2 kali lapangan? Siap Bu, terima kasih. Nah itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, ada lagi ini restitusi. Ada 3 ya, tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi lebih kepada posisi kita sebagai manajer. Apa yang kamu yakini anak? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dalam restitusi ini sebenarnya hampir mirip-mirip memang dengan hukuman, tapi caranya dia bukan memberikan poin-poin hukuman, dia memberikan solusi, tawaran kepada anak untuk memberikan solusi sendiri pada dirinya. Oh Bu, kalau keyakinan saya contohkan kemarin yang sudah kita hadapi, ada anak yang pegang-pegang kawannya yang perempuan ya. Dia kan sudah nangis tuh, sudah sedih yang jadi korban kamu tadi. Aku minta maaf Bu. Anak itu tadi mengucapkan sendiri solusinya bagaimana. Seandainya kamu minta maaf sama dia, apakah dia akan memaafkan kamu? Saya tanya dulu Bu, dia mau tidak maafkan saya? Itu adalah restitusi. Nanti akan dipelajari lagi karena saya sudah lakukan demonstrasi kontekstual di kelas dalam kasus-kasus yang ada di kelas. Sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Ternyata selama ini posisi kontrol kita itu ada 5 di dalam kita melakukan pembelajaran terhadap siswa kita di kelas. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu adalah sebagai penghukum. Kalau kita menjatuhkan sanksi kepada anak untuk melakukan bendera selama 1 jam, itu masuk kita posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat sampai kapan nak kamu tidak sholat, tidak sayang apa sama bapak sama ibu. Ternyata itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah kalau dia tidak sholat, dia tidak melakukan kebaikan, karena kontrol kita tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekali ini ya. Sudah lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nanti sebagai teman, karena kita tadi mungkin sudah membuat dia merasa bersalah, kita berusaha menjadi temannya. Iya, mengontrol diri kita sebagai teman. Ini
pagi, Bu. Naren, kamu Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Pemantau. Iya, pemantau. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada pendapat tentang video tadi? Coba Bu Pinda bagi dikit informasinya setelah nonton tadi. Masih ngerti ya? Kalau menurut saya dari 5 posisi kontrol itu, pada posisi yang pertama gurunya terlihat sangat ya seperti kebanyakan guru lain ya, terlihat emosional. Nah, kemudian pada posisi kedua, 3, 4 dan seterusnya itu sudah lumayan melunak. Dia sedikit memberikan penurunan emosi, lebih menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang lebih baik didengar oleh anak, sehingga pada posisi yang beberapa itu saya merasa anak sudah memberikan alasan. Karena pada beberapa posisi itu anaknya hanya meminta maaf dan maaf, tapi tidak memberikan alasan. Di posisi yang ketiga atau yang keempat tadi saya lihat si anak sudah mulai memberikan alasan bahwa dia terlambat kesiangan ya, itu saja. Jika misalnya tentang Bu yang menarik tadi, Posisi yang mana? Kira-kira posisi yang mana menurut Ibu Pika paling pas? Kalau menurut saya, karena saya mengajar di kelas rendah, ya, saya selalu memposisikan anak itu sebagai teman. Dia bertukar pikiran, ya. Kalau dia sebagai apa ya? Pengalaman saya posisi. Terima kasih Bu Pika ya. Berarti memang kita memposisikan diri tidak harus tadi pada satu kontrol saja. Ada suatu saat kita bisa menjadi teman bagi mereka, terutama untuk yang di kelas rendah. Atau kalau misalnya di kelas tinggi tadi, kalau saya sih banyak pemantau dan penghukum. Tidak tahu kalau Bapak Ibu guru yang lain apakah juga seperti itu. Kalau untuk manajer itu mungkin tadi sudah tingkatannya tadi ya, kita sudah menanyakan kepada siswa alasannya apa, mengapa dia melakukan itu. Kita ingin tahu latar belakang kenapa dia melakukan itu dan bagaimana solusi yang terbaik, bukan keluar dari mulut kita. Sebaiknya solusi itu keluar dari si anak sendiri.
Terutama kayak kemarin kan, dia udah ngomong, ditanya kamu harus minta apa, jadi dipancing-pancing, akhirnya keluar dari mulutnya, minta maaf Bu, keluar solusi itu dari dirinya. Nah, berarti ibu guru bukan yang menyuruh dia minta maaf, tapi kesadaran dirinya sendiri untuk meminta maaf. Itu sudah termasuk posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana Bapak? Bapak mau berpendapat, boleh Bapak juga berpendapat? Gimana Pak? Baiklah, setelah kita menyaksikan dari video 5 posisi seorang guru, memang pada dasarnya kita punya seluruh dari karakter tersebut. Sekarang yang kita perlu itu manajer kan paling ini kan. Jadi sebenarnya kita harus melihat anaknya itu kesalahannya, atau memang kita harus paham anaknya itu. Kalau dia memang perlu dihukum, yang kita harus mengukur kesalahannya sesuai dengan kesalahannya ya. Ada juga posisi mungkin kita sebagai teman kan. Jadi tergantung lawan kita itu anaknya itu harus kita ini dulu, pahami dulu. Fleksibel jadi. Fleksibel ya. Kalau kita terpaku pada satu posisi kontrol guru itu, ya sudah, kita susah untuk menyesuaikan, menyamaratakan anak kan susah kan. Nah gitu. Jadi kalau menurut saya tergantung dari siswanya, dan kita sebagai guru harus bisa mempelajari kan karakter dari siswa. Memang banyak kan, tapi mungkin kalau baru pertama mungkin susah kan. Kalau mungkin sudah kenal kan, oh anak ini perlu sebagai teman ada kan, oh anak ini perlu sebagai manajer kan. Tergantung kebutuhan dari anak tersebut. Itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Kata Pak tadi, misalnya siswa itu tidak bisa diposisikan kontrol kita sebagai manajer, masih ngulang lagi penyakit lamonyo. Berarti kita pakai posisi sebagai penghukum tadi. Ya, kita akan memberikan konsekuensi dengan pemantaunya. Manajer. Kalau sebagai manajer, saat siswa tidak memakai atribut lengkap upacara bendera, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah posisi manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang sangat diharapkan dalam diri kita, mungkin kita akan secara bergantian ya. Kita tidak selalu menjadi pembawa rasa bersalah atau penghukum. Mungkin suatu saat kita akan jadi teman, jadi pemantau, dan yang paling utama diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi manajer. Manajer dalam kelasnya, manajer dalam pembelajaran dan kasus-kasus yang ada di sekolah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Walaupun belum bisa saat ini, kita belajarlah dari menjadi teman, seperti Ibu Pika bilang tadi. Nanti nangis anak kecil itu kalau diajak dihukum, tak masuk, tak pergi ke PR, tak usah masuk lagi, tak masuknya sekolah. Betul Bu ya? Nangis pasti ya. Itu posisi kontrolnya tadi sesuai dengan jenjangnya juga. Baik, kita lanjutkan ya. Keyakinan, beda antara kesepakatan dan keyakinan. Kalau yang tadi pertama sebelum saya mulai tadi kita sepakati ya. Terima kasih sudah menyepakati sampai terakhir mengikuti dengan antusias. Nah selanjutnya ini keyakinan. Kalau keyakinan ternyata lebih tinggi daripada kesepakatan. Dasarnya sesuatu yang kita anggap benar karena ada dasar atau alasan yang benar-benar kita pahami. Seperti yang sudah kita tonton tadi tentang kontrol 5 posisi kontrol guru.
Nah, ini ya, validasi tindakan yang salah. Nah, Bayu sama Rehan sudah jam istirahat. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa yang panggil ke sini? Baca doa dari bercanda. Iya ya. Oh ya, karena baca doa tadi bercanda. Kalau bercanda saat baca doa itu perbuatannya benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Jadi kalian tahu kalau kita berdoa itu artinya sedang Minta. minta sama siapa? Allah. Sama Allah. Yakin ya? Yakin. Minta sama Allah. Walaupun kamu tidak tahu Allah melihat atau tidak ya. Jadi Bayu dan Rehan bercanda saat membaca doa itu, kira-kira perbuatan itu boleh diteruskan atau tidak? Tidak. Baik, Bayu sama Rehan masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat. Apa tentang keyakinan kelas kita? Saat harus bersungguh. Iya. Yakin ya dengan keyakinan itu? Yakin? Jadi tadi perbuatan Bayu dan Rehan bercanda saat membaca doa itu sudah benar atau salah? Salah. Salah. Kira-kira solusinya bagaimana? Biar tidak terulang lagi kita tadi bercanda saat baca doa. Bayu, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Tidak iseng-iseng. Oh, tidak belajar iseng lagi. Rehan? Tidak bercanda semua lagi. Saat? Untuk baca doa. Waktu saat baca doa ya. Kalau lagi jam istirahat boleh bercanda, nggak apa-apa. Ibu juga kan pernah buat salah, ya. Bukan kamu saja yang pernah buat salah, ibu juga pernah buat salah. Kita juga kadang-kadang iseng sama teman ngobrol tadi guru menjelaskan, ya kan? Tapi itu manusiawi, bisa diperbaiki. Kapan kira-kira mau memperbaiki? Insya Allah besok. Insya Allah besok. Besok bagaimana? Saat kita baca doa. Mulai berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak lagi bercanda. Bagus ya. Nanti ibu tunggu, mudah-mudahan besok sudah ada perubahan. Ya, terima kasih ya. Semangat dulu. Semangat. Semangat. Rehan dari kelas 6. Saya Bayu dari kelas 6. Setelah berdiskusi dengan Bu Guru, kami menyadari kesalahan kami bercanda saat membaca doa. Sekarang kami akan belajar memperbaiki keyakinan kelas yang sudah kami langgar, yaitu untuk berdoa dan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya minta tanggapan dulu dari Bapak Ibu guru semua yang menghadiri presentasi ini. Silakan Bapak Ibu, kira-kira dari materi yang saya sampaikan tadi ada tidak materi yang pernah di hati Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu sampaikan. Paling mengenal dan paling Bapak Ibu ingat tadi. Silakan yang mau memberikan tanggapannya. Ibu Mary, boleh Ibu Mary? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam